Hello，大家好，我叫吴美丽，今天我要讲关于综合注释。Jadi, halo, perkenalkan namaku Melisa. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa comprehensive notes. Nah, yang pertama yaitu ada 笔字句, terus yang kedua ada bentuk negatif dari 笔字句, yang ketiga ada 不如, keempat ada 特别是, yang kelima ada 动词 plus 起来, yang keenam ada 幸好. Nah, yang pertama ada 笔字句. 笔字句 ini sebenarnya ada 3. Yang pertama, strukturnya A, B, B plus adjective atau verb phrase. Sebenarnya 笔字句 ini untuk membandingkan tingkat atau keadaan. Nah, contohnya yang pertama, 他比我唱得好. Dia bernyanyi lebih baik dari saya. Jadi strukturnya itu A itu 他比我itu B, 唱 bernyanyi itu 好, 好 itu adjektifnya. 唱得好. Terus kalau di 笔字句 ini yang lebih ditekankan itu yang depan. Jadi yang depan itu memiliki level atau tingkatan yang lebih baik daripada yang belakang. Contohnya kedua, 他比我矮一头. Dia lebih pendek dari saya. Terus yang ketiga, 他的汉语水平比我高. Level berbahasa Mandarinnya lebih tinggi dari saya. Jadi yang depan itu tingkatnya lebih 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 tinggi daripada yang B. Terus yang kedua itu ada 笔字句 yang belakangnya itu ada 程度 atau 数量. Jadi sebenarnya cuma ditambahin, diperjelas aja di belakangnya. Ada level atau tingkat atau boleh juga 数量 itu kuantitas. Biasanya berisi angka gitu. Sebenarnya tujuannya sama untuk membandingkan tingkat atau keadaan. Yang pertama itu 他的头发比我长一点儿. Rambutnya lebih panjang dari saya, lebih panjang sedikit daripada saya. Idiar ini menunjukkan cengtu atau tingkat atau level. 姐姐比我大2岁. Kakak perempuan saya lebih tua 2 tahun daripada saya. Kalau ini menunjukkan 数量. Yang ketiga, 他学习汉语比我多学了3年. Jadi dia itu belajar Mandarin 3 tahun lebih lama daripada saya. 3年 ini juga menunjukkan 数量. Yang nomor 4, 他的汉语比我厉害得多. Bahasa Mandarinnya lebih mahir daripada saya, lebih mahir, lebih tinggi daripada saya, lebih banyak dari saya. Tua ini menunjukkan cengtu atau tingkat. Nah, 笔字句 yang ketiga itu ada ini. A, B, B plus hai atau keng plus adjective atau verb phrase. Nah, ini hai atau keng ini merupakan adverb atau 副词. Jadi pada kalimat perbandingan hanya boleh memakai adverb ini, hai atau keng, nggak boleh pakai hen atau 非常. Yang contoh yang pertama yaitu ada 他的法语比我更好. Jadi berbahasa Prancisnya itu lebih baik daripada saya. 昨天的电影比前天有意思，今天比昨天的还有意思. Film kemarin lebih menarik daripada film kemarin lusa. Tapi film hari ini lebih menarik lagi daripada film yang kemarin. Terus yang ketiga, 这个学期比上个学期更紧张. Jadi semester ini dibandingkan semester kemarin itu lebih padat atau lebih sibuk. Oke, selanjutnya ada bentuk negatif dari 笔字句. Bentuk negatif dari 笔字句 ini sebenarnya ada 2. Yang pertama itu 不比. Pertama itu 不比. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya A sama B itu perbandingannya itu hampir sama atau 差不多 gitu. Biasanya digunakan untuk penyangkalan dan untuk kalimat langsung.
Contohnya yang pertama, 小花比小明聪明吧？小花其实不比小明聪明。Jadi sebenarnya Xiaohua ini ya tidak sepintar Xiaoming. Jadi maksudnya mereka itu Xiaohua tidak lebih pintar dari Xiaoming gitu. Jadi kayak levelnya hampir sama. Yang kedua ada Titi Pupi Wokau. Sebenarnya adik laki-laki saya tidak setinggi saya. Berarti tinggi badan mereka itu hampir sama gitu loh. Titi nggak lebih tinggi dari saya juga tidak lebih tinggi daripada Titi. Yang kedua ada bentuk negatif dari Pizici yang kedua itu 没有. A 没有 B plus adjective atau verb phrase. Jadi 他的分数没有我好. Jadi nilainya dia tidak sebaik nilai saya. Jadi nilai saya itu lebih baik dari dia. Nah, perlu diketahui kalau misalnya bentuk negatif dari Pizici ini yang lebih ditekankan atau yang tingkatannya yang lebih tinggi itu yang setelahnya 没有. Jadi 他的分数没有我好. Berarti 我 ini pensunya lebih tinggi daripada dia. Berarti yang 我 ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada dia. Gitu. Yang kedua, 他没有我高. Berarti saya itu lebih tinggi daripada dia. Tuh. Terus 今天的天气没有昨天冷. Cuaca hari ini tidak sedingin kemarin. Berarti kemarin itu lebih dingin daripada hari ini. Sama juga berlaku pada pupi. Itu yang tingkatannya lebih tinggi itu yang belakang. Yang B. Puru. A, puru. B, boleh ditambah adjektif atau verb phrase. Jadi puru ini memiliki arti tidak sebanding, tidak sepintar, tidak sebagus gitu. Penggunaannya sebenarnya hampir sama Meyo. Contohnya yang pertama, 需要店不如去医院. Pergi ke toko obat tidak sebanding dengan pergi ke rumah sakit. Jadi pergi ke rumah sakit itu sebenarnya lebih baik daripada kamu cuman beli obat di apotek gitu. 我的汉语不如他说的流利. Jadi saya tidak selancar dia dalam berbahasa Mandarin. Jadi yang belakang itu tingkatannya juga lebih tinggi daripada yang di depannya. Sama-sama penggunaan pupi sama meyo tadi. Terus yang ketiga, mating buru聪明. Mating buru wo 聪明. Martin tidak sepintar saya, berarti saya lebih pintar daripada Martin. Tuh. Lanjut yang keempat ada 特别是. 特别是 ini menjelaskan khususnya, memiliki arti khususnya. Jadi seharusnya kalimat yang sebelum koma, sebelumnya 特别是 itu menunjukkan hal yang lebih umum. Jadi contohnya yang pertama, 我喜欢吃水果，特别是苹果和葡萄. Saya tuh suka makan buah, khususnya buah apel dan anggur. Jadi yang pertama dia tuh membahas bahwa dia tuh suka buah. Jadi setelahnya 特别是 itu pasti harus ngomongkan tentang buah. Tidak boleh berbeda kategori, harus satu kategori. Yang kedua juga, 这饭馆的饭菜很好吃，特别是麻婆豆腐. Dia mau bilang kalau misalnya restoran ini masakannya itu sangat enak, khususnya mapo tofu. 这里很冷，特别是12月到2月. Jadi di sini tuh dingin, khususnya tuh saat bulan 12 sampai bulan 2. Tuh. Nah, yang kelima ada 动词 plus 起来. Nah, ini menunjukkan bahwa kejadian yang semula belum terjadi, lalu terjadi. Yang pertama, 最近冷起来了. Jadi baru-baru ini tuh cuacanya dingin. Berarti sebelum ini cuacanya itu belum dingin. Yang kedua,
我们一起站起来吧. Ayo kita sama-sama berdiri. Berarti sebelumnya mereka itu bisa duduk gitu, bisa jongkok atau apa gitu. Jadi sebelumnya mereka itu belum berdiri, sekarang itu baru berdiri. Yang ketiga, 听了他说的话，我们笑起来了. Setelah mendengar dia ngomong, kita itu baru tertawa gitu. Jadi sebelumnya kita tuh belum tertawa, tapi setelah dengar dia ngomong, kita jadi tertawa gitu. Nah, kalau ada objek, objeknya itu harus diletakkan di antara qi dan lai. Contohnya ini, 他累的睡起觉来，他饿的吃起饭来，快要期末考试了，我得看起书来. Tuh, jadi objeknya diletakkan di antara qi sama lai. Next ada xinghao. Xinghao ini memiliki arti untungnya. Yang pertama contohnya, 今天我有重要的事情，幸好不堵车. Memiliki arti hari ini saya memiliki urusan yang penting. Untungnya hari ini tuh tidak macet. Yang kedua, 一开始来中国的时候，我对这里还不熟悉，幸好有他陪在我身边. Pertama kali awal-awal saya datang ke Jonggo, itu saya belum familiar dengan tempat ini, dengan lingkungan ini. Tetapi untungnya ada dia yang menemani saya. Yang ketiga, 今天我没带雨伞，幸好不下雨. Hari ini saya nggak bawa payung. Untungnya hari ini tidak hujan. Jadi kalau mau menjelaskan untungnya itu kita bisa pakai 幸好. 好了，我先讲到这里. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. 谢谢大家。